mau video kalian FYP di TikTok, walaupun followersnya itu belum banyak, belum sampai ribuan, tetapi potensi video kalian pasti bisa FYP tanpa mempunyai followers banyak atau like yang banyak. Bagaimana caranya? Ini dia. Semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Mila Hanza. Nah, kali ini saya akan membahas yang kalian ragu, yang kalian galau buat konten di TikTok, tetapi kok nggak FYP ya? Mungkin follower saya karena nggak banyak ya, makanya nggak FYP. Karena saya kurang berinteraksi ya, karena nggak FYP. Belum tentu. Nah, kali ini saya akan membahas cara supaya bisa FYP di TikTok tanpa mempunyai followers banyak. Nah, bagaimana caranya supaya bisa video kalian FYP tanpa mempunyai followers yang banyak? Nah, untuk itu jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru dari saya setiap minggunya. Sebelum saya membahas caranya bagaimana, di sini saya akan jelaskan FYP itu apa. FYP itu For You Page, halaman pertama, halaman yang muncul di beranda TikTok, teman-teman. Jadi FYP itu ialah halaman yang direkomendasikan konten yang sesuai dengan minat dari penggunaan TikTok itu sendiri. Berarti kalau video kalian itu ditonton dari detik awal sampai detik terakhir, itu udah bisa video kalian itu direkomendasikan oleh pihak TikTok, dan algoritma TikTok itu dengan mudah merekomendasikan video kalian gitu. Jadi video kalian itu memang harus benar-benar menarik dan dengan buat judul yang relevan dan satu konteks, satu konten gitu, dan satu tujuan juga. Jadi FYP itu ya halaman beranda yang benar-benar direkomendasikan oleh pihak TikTok. Jadi algoritma di Instagram sama algoritma di TikTok itu berbeda. Karena apa? Kalau kita membuka aplikasi Instagram, beranda halaman pertama yang kita lihat video atau foto itu pasti orang-orang yang sudah kita follow, benar kan? Nah, berbeda hal di TikTok. Kalau kita membuka aplikasi TikTok, beranda halaman pertama yang muncul itu pasti video-video yang direkomendasikan oleh pihak TikTok, yang menurut TikTok itu bakalan video yang bagus, yang recommended banget, yang menarik untuk ditonton, kayak gitu. Nah, jadi untuk di TikTok ya, untuk kalian yang baru pemula pingin buat konten, walaupun followers teman-teman masih sedikit, jangan khawatir. Itu kalian bisa video kalian tuh FYP, bakalan bisa kalau kalian mengikuti tips yang ini. Nah, langsung saja saya akan membagikan caranya. Yang pertama itu, yang awal pertama itu kalian harus mempunyai konten yang bertema, konten yang sesuai minat kalian, hobi kalian gitu. Jadi kalau kalian ingin menjadi influencer, ingin menjadi konten kreator di TikTok, itu kalian harus memastikan dulu mau buat konten apa sih gitu, audiensnya tuh yang mana, pilih audiens juga yang tepat, yang benar-benar orang tertarik dengan video kalian. Jadi kalian kalau mau buat video itu harus benar-benar konsisten, memang benar-benar satu konteks gitu, bertema gitu, jangan kayak random gitu, jangan, harus bertema. Jadi supaya algoritma TikTok itu memudahkan merekomendasikan video kalian nih wajib ditonton gitu. Nah, misalnya nih kalian hobi memasak, buatlah konten semenarik mungkin tentang memasak. Atau kalian hobi makeup, buat konten semenarik mungkin tentang dunia permakeupan. Atau kalian hobi traveling, buat juga konten traveling. Pokoknya yang seminat, yang hobi gitu. Tentukan temanya mau buat konten apa di TikTok. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, setelah kalian sudah menentukan tema apa nih yang mau dibuat gitu ya, kalian harus membuat
video 3 detik pertama itu memang harus sangat-sangat berharga. Sayang banget ya, banyak sekali konten kreator yang buat video bagus tetapi mereka tidak paham tentang algoritma di TikTok. Jadi kalian harus memikirkan setiap detiknya. Misalnya kalau kalian buat video di detik pertama itu biasa aja, detik kedua biasa aja, detik ketiga biasa aja, tapi di pertengahan video itu bagus, percuma saja karena di detik pertama, kedua, ketiga itu mereka anggap biasa aja, membosankan. Pasti mereka scroll dan tidak melihat dari awal sampai akhir. Jadi kalian harus mencantumkan highlight terbaik kalian di 3 detik pertama, karena di 3 detik pertama itu sangat penting. Karena kalau di detik pertama saja sudah menarik highlightnya, orang pasti nonton dari awal sampai akhir ya. Buatlah video semenarik mungkin, highlight yang terbaik gitu, yang tidak membosankan. Kalau kita buat video di awalnya aja sudah menarik, bikin penasaran, pasti ditonton dari awal sampai akhir gitu ya. Contohnya kayak gini, hanya jualan baju ini aja bisa mencapai omset jutaan rupiah misalnya, atau dikira tetangga ini harganya ratusan ribu, tetapi harganya cuma puluhan ribu saja loh, dapat tas kece ini, bagus banget gitu. Pokoknya buatlah tema-tema, buatlah judul di 3 detik pertama itu yang menarik, yang bikin orang penasaran. Itu saya sudah sempat bahas ya tentang video reels gitu juga, nanti saya akan cantumkan di description box ya. Jadi 3 detik pertama itu sangatlah penting buat konten kreator, agar penonton, audiens itu bisa nonton video kalian dari awal sampai akhir. Berpotensi FYP kalau konten kalian itu ditonton dari awal sampai akhir, dan apalagi kalau ditonton berulang-ulang itu sangat bagus dan direkomendasikan oleh pihak TikTok, dan bakal dibuat FYP, bahkan video kalian tuh bisa muncul di beranda TikTok. Yang ketiga, ikuti yang lagi tren, momen yang lagi tren, sound yang lagi tren. Pokoknya apapun yang lagi tren atau viral itu bakal dicari oleh pihak TikTok dan bakal direkomendasikan ke halaman banyak orang. Nah, jadi untuk kalian yang memutuskan ingin jadi konten kreator di TikTok itu, mau tak mau kalian harus mengikuti perkembangan di TikTok. TikTok sangat baik mengkategorikan dan mengedepankan hashtag, filter, dan sound yang lagi trending di dalam video itu, yang lagi trending di TikTok. Jadi kalian harus tahu, wajib mengikuti sound-sound yang trending atau hashtag-hashtag yang trending. Dan satu lagi ya, yang harus saya ingatkan, kalau kalian buat video itu buatlah hashtag yang relevan. Misalnya kalian buat konten beauty vlogger tentang kecantikan, jadi hashtagnya itu memang relevan dengan yang kalian buat. Seperti misalnya buat hashtag kecantikan, hashtag skincare, hashtag beauty vlogger, pokoknya berkategorikan tentang seputar beauty vlogger, tentang kecantikan gitu. Jangan kalian di luar konteks itu. Kalau kalian buat video tentang beauty, tentang kecantikan, itu kalian buat hashtag memasak, hashtag traveling, hashtag olahraga, itu kan meleset sekali gitu, nggak relevan dan tidak bakalan FYP video kalian. Jadi harus buat hashtag yang relevan, hashtag yang benar-benar sesuai dengan konten video kalian. Yang keempat, jangan bikin konten yang biasa. Jadi buatlah buatlah video semenarik mungkin yang bisa mengekspresikan seseorang gitu. Buatlah seakan-akan video kalian itu ada powernya, menarik gitu. Kayak seolah-olah orang melihat video kalian itu kayak ada rasa powernya, ada ekspresinya gitu, kayak ekspresi terkejut, ekspresi
jadi penasaran gitu, atau ekspresi marah, atau ekspresi sedih, atau ekspresi bahagia gitu. Pokoknya buatlah konten-konten yang semenarik mungkin, konten-konten yang memang power banget gitu, yang hal yang unik, hal yang pokoknya orang lihatnya itu memang tertarik gitu lihat video kalian. Buatlah hal-hal yang bikin orang suka, bikin orang penasaran, bikin orang bahagia, bikin orang sedih nih, atau kayak drama-drama atau cerita apa gitu kan, bikin penasaran. Pokoknya buatlah power dalam video itu, buatlah seakan-akan orang itu tidak bosan dengan video kalian yang kalian sajikan, yang kalian buat gitu. Jadi buatlah konten-konten yang menarik, yang tidak bosan dilihat, dan bahkan ingin dilihat berulang-ulang kali, saking bagusnya, saking enaknya dilihat video itu. Oke. Nah, yang terakhir, yang kelima itu kalian harus konsisten. Lagi-lagi saya akan bilang harus konsisten ya. Sayangnya banyak banget orang-orang yang ingin jadi content creator pemula ya, baru buat satu video itu yang lihatnya cuma sedikit, bahkan gak ada yang mengikuti juga sedikit, jadi putus asa, jadi nggak mau melanjutkan. Itu salah banget. Jadi kalian kalau pingin jadi content creator yang benar-benar ingin jadi content creator, ingin men-share ilmu yang kalian dapatkan, ingin membagi ilmu-ilmu yang ada gitu kan, seperti saya gitu ya, saya ingin membagikan seputar bisnis, dunia bisnis, tentang share-share gitu ya, sharing-sharing sama teman-teman gitu kan. Ya udah, buat aja dulu videonya, buat aja, jangan putus asa gitu, jangan kayak menyerah gitu, jadi nggak mau lanjutkan lagi, jangan. Yang penting kalian harus konsisten aja dulu. Kerja keras tidak mengkhianati hasil, yakinlah kerja keras kalian tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun sekarang belum ada nampak hasilnya, tetapi kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi kalian harus konsisten, buatlah video-video semenarik mungkin, dan asah kemampuan kalian ya, belajar terus. Semakin kalian membuat video, atau pemula ingin jadi content creator, itu kalian harus mengasah kemampuan kalian, mengasah kreativitas kalian. Salahnya di mana ya? Video saya nggak tertarik ini kenanya di mana ya? Jadi kalian harus bisa mengasah kemampuan itu. Teruslah buat, teruslah berkreativitas, teruslah membuat ide-ide yang menarik, teruslah berkarya gitu. Jangan putus asa. Dan kalau kalian pingin video teman-teman itu FYP, saran saya buatlah video dalam seminggu itu. Kalau bisa buat video setiap hari gitu, kayak dalam sehari itu satu video, tapi kalau berat bagi teman-teman ya, karena ada kegiatan yang lainnya seperti bekerja gitu kan, bisa coba buat video dalam seminggu itu 3 kali. Kalaupun berat lagi, buatlah dalam seminggu itu 1 kali, kayak saya seminggu satu kali gitu ya, karena ada kegiatan lain. Jadi pokoknya konsisten aja, yang penting dalam seminggu itu ada video yang kalian buat. Jadi di aplikasi TikTok ini ya, mereka mengedepankan, memfokuskan orang-orang yang aktif di TikTok ya. Jadi kalian harus aktif. Kalau akun kalian aktif, itu pasti video kalian bakal ada FYP. Salah satunya pasti bisa FYP dan dilihat banyak orang. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih banyak yang sudah support channel ini, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di like, komen, dan share. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum, bye.